Kawan Literasi Radio Kota Batik, waktunya Anda simak Serbuk. Serbuk. Senin berbuku. Persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Awandi di Serbuk Senin Berbuku ya. Seperti biasa, malam Selasa ya, ada pembacaan buku untuk Anda yang layak untuk kita simak dan layak untuk kita ulas bersama. Nah, Anda yang malam hari ini mungkin ikut nyimak serbuk ini, boleh juga bergabung ya via 08554200912 untuk memberikan respon atas apa yang kita ulas malam hari ini dari buku yang fenomenal. Bentar, saya ambil dulu bukunya. Nah ini, The Divine Matrix, menyingkap rahasia alam semesta, karya dari Greg Braden. Nah, kita memasuki ke bab kemarin sudah kelima ya, selesai. Ternyata dalam 1-2 jam sudah selesai satu bab. Wow, luar biasa. Dan sekarang kita sudah memasuki bab ke-6. Gila. Nah, tapi sebelum ke sana, saya mau nanya dulu, kabar Anda gimana? Sehat? Nah, semoga aja sehat dan pastinya berbahagia ya bersama orang-orang tercinta, orang-orang yang ada di hati Anda. Woi, iya dong, harus bahagia. Karena kalau nggak bahagia, susah deh kayaknya mencerna apa yang saya baca malam hari ini. Jadi kepikiran, stres, depresi, iya kan? Terus maunya kemana-mana gitu kan, pikirannya bisa kemana-mana. Nah, malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk menyelami bab ke-6 dari bukunya karya Greg Braden, The Divine Matrix, menyingkap rahasia alam semesta. Nah, bab ke-6 ini judulnya Semesta Berbicara Kepada Kita. Iya nggak sih? Iya aja deh. Pesan dari Matrix. Nah, itu dia. Nah, ada 2 kutipan yang dimunculkan dalam bagian awal di buku ini. Yang pertama disampaikan, dikutip dari Zheng San, seorang filosof abad ke-6. Ini pasti dari Cina nih ya. Terus sama Jalaluddin Rumi, pujangga sufi abad ke-13. Nah, bagaimana kutipannya? Saya bacakan untuk Anda terlebih dahulu. Nah, Zheng San ini mengatakan bahwa ketika cinta dan benci tiada, segalanya jelas tak tersamar. Akan tetapi, buatlah perbedaan terkecil. Niscaya langit dan bumi terpisah tanpa batas. Apa maksudnya? Kita akan gali lebih dalam lagi di buku ini. Terus kemudian kutipan dari Jalaluddin Rumi berbunyi, kita adalah cermin sekaligus wajah di dalam cermin itu. Wah, kita adalah cermin sekaligus wajah di dalam cermin itu. Wow, ini luar biasa nih. Baik, daripada kepikiran kutipan-kutipan tadi, saya langsung aja ya ke bab 6 dari buku The Divine Matrix karyanya Greg Braden. Saya mulai dari bagian awal. Sementara kita berbicara kepada matriks ilahi melalui bahasa, rasa, dan keyakinan, bab-bab sebelumnya juga menjelaskan bagaimana matriks menjawab kita melalui peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Nah, dalam dialog kita dengan matriks ilahi, keyakinan terdalam kita menjadi cetak biru dari semua yang kita alami. Dari kedamaian dunia hingga kesembuhan tubuh kita, dari seluruh hubungan dan kasih sayang, kisah cinta kita, sampai karir yang kita kejar, percakapan kita dengan dunia berlangsung tanpa akhir. Nah, karena percakapan tak pernah berakhir, mustahil bagi kita untuk menjadi pengamat pasif di tepi kehidupan. Nah, jika kita sadar, itu berarti kita sedang mencipta. Kesadaran mampu mencipta. Nah, terkadang dialog itu lembut, terkadang tidak.
Terlepas dari tingkat kelembutannya, bagaimanapun juga hidup di dalam semesta semacam ini mengisyaratkan bahwa dunia ini merupakan matriks yang mencerminkan keyakinan-keyakinan terdalam kita. Dan ini termasuk hubungan-hubungan pribadi kita dengan orang atau sesuatu. Meskipun menghadirkan cerminan yang jujur, terkadang cermin diri kita sendiri yang kita lihat pada orang lain bisa menjadi yang paling sulit diterima. Tapi cermin tersebut juga bisa menjadi jalur cepat untuk menuju kesembuhan terbesar kita. Nah, kita akan masuk ke bagian berikutnya yang diberi judul kecil oleh Greg Braden, realitas kita. Pada tahun 1998, saya mendapat pengalaman di Tibet yang memberikan metafora kuat mengenai bagaimana percakapan kuantum bekerja. Di jalan menuju ke ibu kota Lhasa ya, kelompok kami berkendara dan berbelok di tikungan menuju sebuah danau kecil di dasar jurang. Udara benar-benar tenang, membiarkan air memantulkan dengan sempurna semua yang ada di area itu. Dari tempat kami yang strategis, saya bisa melihat gambar patung Buddha yang dipahat dengan indah tercermin pada permukaan air. Ternyata patung aslinya berada di suatu tempat di tebing yang menghadap danau. Meskipun pada momen itu saya tidak bisa melihatnya, yang bisa saya lihat hanya pantulannya. Baru ketika kami tiba di sudut tikungan dan jalan mulai datar, saya melihat dengan mata kepala sendiri apa yang saya bayangkan sebagai sumber pantulan. Dan ia berada di sana. Dipahat dalam relief tinggi, Sang Buddha menjulang di atas danau, dibebaskan dari batuan asal sebagai saksi bisu bagi semua yang melintasinya. Nah, pada momen itu, gambar di danau menjadi metafora dari dunia yang terlihat. Saat kami tiba di tikungan dan melihat patung Buddha di permukaan air, pantulan tersebut menjadi satu-satunya cara saya untuk bisa mengetahui bahwa patung itu ada. Meskipun saya meyakini bahwa gambar itu mencerminkan sesuatu yang fisikal, dunia sehari-hari kita adalah refleksi atau pantulan dari realitas lebih dalam yang terukir pada struktur alam semesta. Semua realitas yang tidak bisa kita lihat dari tempat kita di dalamnya. Baik tradisi kuno maupun sains modern menyatakan bahwa apa yang kita lihat dalam kehidupan tidak lebih dari pantulan dari hal-hal yang terjadi pada dunia lain. Sebuah tempat yang tidak bisa kita persepsi dari posisi kita saat ini. Dan sama seperti yang saya tahu bahwa gambar di permukaan air mencerminkan sesuatu yang nyata, kita bisa meyakini bahwa kehidupan menyampaikan informasi kepada kita peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tataran keberadaan yang lain. Hanya karena kita tidak bisa mengobservasi peristiwa-peristiwa itu, tidak berarti peristiwa-peristiwa itu tidak nyata. Malahan, tradisi kuno mengisyaratkan bahwa dunia tak kasat mata atau niskala lebih nyata dari yang kasat mata atau skala. Seperti yang dikatakan Bohm pada bagian pendahuluan, kita tidak bisa melihat realitas mendalam ini dari tempat kita di dalam ruang dan waktu. Meskipun tidak bisa melihat langsung ke dalam dunia yang tak kasat mata tersebut, kita memiliki beberapa indikasi mengenai apa yang terjadi di sana karena kita melihat pantulannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari perspektif tersebut, pengalaman sehari-hari kita berfungsi sebagai pesan dari realitas yang lebih dalam ini, kemudian dari dalam matriks ilahi itu sendiri. Dan sebagaimana kita harus memahami kata-kata dari sebuah bahasa untuk mengetahui isinya, kita harus mengenali bahasa matriks ilahi agar bisa mendapat manfaat dari apa yang disampaikan olehnya kepada kita.
Terkadang pesan yang datang tampak langsung dan jelas, sedangkan di lain waktu pesan tersebut sangat samar sampai-sampai kita melewatkan semuanya. Tetapi seringkali kita berpikir bahwa kita sedang ditunjukkan sesuatu tertentu, meskipun sesungguhnya pesan tersebut memberitahukan sesuatu yang sangat berbeda. Itu di bagian pertama dari buku The Divine Matrix bab ke-6. Ya, menarik juga ya kalau kita mencoba menyusuri realitas kehidupan yang sesungguhnya, bahwa dunia, apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita lihat saat ini, apa yang kita alami, sebenarnya hanya pantulan, bukan yang realitas. Ada realitas lain yang sebenarnya ada, tetapi kita kadang-kala tidak menyadarinya karena kita berada di dalamnya. Ya kayak gini lah, misalkan pernah nggak kita gini, ikan barangkali ketika hidup di air, ketika ditanya di mana air, mereka tidak akan tahu karena mereka hidup di dalam air. Tetapi ketika mereka mungkin dientas dari air, bisa jadi mereka baru tahu bahwa mereka itu selama ini hidup di dalam air. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, ada tanggapan untuk hal ini? Boleh disampaikan melalui WA di 0855420912. Saya tunggu komentar dari Anda. Silakan bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp di 0855420912. Kalau ngomongin soal ternyata kehidupan itu adalah pantulan semata, saya jadi ingat lagunya Anggun, Bayang-Bayang Ilusi.